kinayah gubernur, nggak ada sekda, nggak ada kepala biro, nggak ada kepala dinas, mesti gubernur ketoprak. Bupati nggak ada sekda, nggak ada kabah, nggak ada kepala dinas, nggak ada kepala badan, itu bupatinya ketoprak. Begitu juga camat nggak ada sekcam, nggak ada kasih, nggak ada struktur, camatnya ketoprak. Kepala desa juga demikian, nggak bisa kerja sendiri tanpa sekdes, tanpa kaur, tanpa kadus, kaling atau kami tua. Nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Maka dengan terbentuknya PPDI di kabupaten ini adalah melengkapi dan mempermudah tugas pemerintahan di struktur yang lebih atas. Bahwa di sini akan diberikan edukasi tentang ilmu pemerintahan, juga akan diperjelas tentang tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab perangkat desa. Di Munas yang akan datang, saya jawab dulu Pak Mujito, saya siap Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah dan sekaligus kita akan memberikan training, karena kepala desa ini kan pejabat politik, kadang asalnya berbeda-beda, sama dengan bupati, sama dengan gubernur. Belum tentu semua kepala desa, bupati, gubernur itu paham menyeluruh urusan pemerintahan yang dipimpinnya. Berarti harus mendapat masukan. Nggak semua bupati seperti Pak Kuryana yang dari golongan paling kecil sampai dipercaya menjadi bupati 2 kali, ada tangganya. Ada juga bupati yang berasal dari pedagang, bupati yang tidak pernah dari birokrasi tapi politik murni. Begitu juga kepala desa, ada yang dipilih karena ketokohannya dengan syarat formal ijazah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terakhir dari sekian banyak regulasi-regulasi. Di Undang-Undang Nomor 6 2014 mengandung makna tanggung jawab pemerintah pusat terhadap keuangan desa, yakni APBN. Nah, ini juga kepala desa nggak bisa kerja sendiri. Ada juga kepala desa yang sama dengan aku, tidak pacak hidupkan komputer. Banyak. Aku ini hidupnya tidak pacak, makainya pacak. Main game maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah terbentuknya ini, apa sih yang harus kita perbuat? Pastinya kemanfaatan bagi desa masing-masing dulu. Tidak ada kekuatan sebuah kabupaten tanpa desanya yang kuat. Tapi desa kuat harus ditunjang administrasi yang kuat, yang benar. Kalau kepala desa bikin kebijakan saja, ini ada APBN, ada ADD, saya mau buat ini, yang ngatur administrasinya biar perangkat. Sama dengan gubernur, sama dengan bupati. Kalau bupati atau gubernur disuruh nyatet sendiri pemasukan, nyatet sendiri pengeluaran, pembukuan belum selesai, pembangunan mandek. Maka begitu juga di desa. Maka kepada para kepala desa, saya kutip dari pidato orang sebelum saya tadi di salah satu acara, bahwa perangkat desa itu bukan pesaing, namun pendamping kepala desa untuk jalannya roda pemerintahan dengan benar. Kita berbeda Bapak Ibu sekalian dengan di Jawa, beda. Kita beda. Kalau Jawa itu dari zaman Majapahit sudah ada kabupaten, sudah ada desa. Kalau kita ini namanya begenti-genti dari kriya. Apalagi lurah dulu kan? Apalagi om? Penggawa. Genti-genti. Bahkan di tempat lain di Sulawesi Utara itu ada kumtua namanya. Di Lampung ada kakam, kepala kampung.
Nah, kita ikut saja di Undang-Undang 579 yang menghapuskan lembaga kepasirahan marga pada saat itu, dilanjutkan dengan sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, turunannya PP sampai dengan peraturan Mendagri dan peraturan gubernur serta bupati. Nah, maka untuk itu tujuan kita ini harus jelas. Kalau kita ada bingkai besar nasional, kalau dulu disebut GBHN, ada bingkai besar provinsi namanya RPJMD atau RPJM, ada juga bingkai besar namanya RPJMD kabupaten. Ini kita harus menyesuaikan. Jangan program bupatinya ke sana, ke utara, ini programnya ke barat, ke selatan, ke timur misalnya. Maka harus ada keselarasan, dimulai dari Musrenbangdes. Nah, Musrenbangdes itu penting agar mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus dari jenjang pemerintahan yang namanya desa atau kelurahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tetap selalu titip pesan tentang pentingnya kekompakan yang disampaikan Pak Bupati tadi, mengutip apa yang saya sampaikan di Lubuk Batang. Juga yang penting lagi adalah tahu kita. Kita ini kadang tahu orang, tapi kita tidak tahu kita. Kita ini siapa? Kita nilai uhang baca, nilai wong liya iso, tapi awake dhewe ora ngerti apa iki. Nah, itu tadi disebut Pak Ketua tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Artinya setiap pengurus dan anggota harus pelajari dulu ini ADART-nya, anggaran dasar rumah tangganya, dipelajari dulu agar tidak bentrok dengan aturan-aturan yang ada. Dan para kepala desa, saran saya, jadikanlah mereka ini mitra. Secara umum PPDI ini lebih ke administratif. Meskipun dia di desa disebut pamong, tetap pamong juga, tapi tugasnya lebih ke administratif. Nah, untuk itu bantulah program-program desa yang ada, antara lain suksesnya Posyandu misalnya. Ini program non fisik loh yang sedang saya dengungkan ini, Posyandu, pos pelayanan terpadu. Juga misalnya tentang keadministrasian di PKK, karena PKK itu juga dapat pengalokasian pendanaan. Ibu-ibu yang biasanya 3M, mana, macak, masak, tentu harus dapat ilmu juga, dibagi oleh perangkat desa. Jadi nanti Pak Kepala Dinas PMD buat training khusus. Kalau kepala desa kan sudah beberapa kali kita buat trainingnya. Nanti untuk perangkat desa kita trainingkan untuk ngerti sistem manajemen keuangan desa, untuk mengerti sistem manajemen pelayanan. Ini yang paling penting. Dan terakhir, kearifan lokal kita jangan hilang. Jangan hilang. Kita ini Sumatera Selatan, satu provinsi yang namanya dengan bahasanya berbeda. Kalau Jawa Timur, provinsinya tempat Pak Mujito, Rama Provinsi Jawa Timur, nama adatnya Jawa, nama bahasanya Jawa, nama sukunya Jawa. Nah, kalau kita Sumsel ini provinsinya Sumatera Selatan, bahasanya bahasa Ugan, bahasa Gemreng, bahasa Enim, bahasa Lahat, bahasa Daya, bahasa Haji, banyak. Maka tugas kita ini merajut apa yang berbeda itu menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan membangun kita. Nah, apa yang kita bangun ini bukan hanya sekedar fisik, tapi martabat. Bahwa menjadi anggota PPDI ini pasti tidak mendapat martabat, pasti tidak mendapat martabat, tapi dapat martabat. Nggak ada martabatnya ini, tapi martabat yang didapat itu. Nah, martabat ini juga mau dijaga. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa menjaga martabatnya di desa. Nah,
sebagai apresiasi pada Pak Mujito yang tadi dengan resmi statement Ketua Umum mengangkat saya menjadi Bapak PPDI se-Indonesia, tentu ini saya terima dengan baik Pak Mujito, dan akan saya bertanggungjawabkan ini. Saya ingin bukan sekedar Herman Deru, saya ingin Sumatera Selatan ini menjadi ikon pelayanan bagi masyarakat, yang garda terdepannya adalah kepala desa dan perangkat. Ini, jadi jangan heran kalau saya dengan Pak Kuryana itu paham tentang kondisi kepengurusan di desa-desa sampai dengan sistem keuangan, karena kami memang lahir dan besar di desa, jadi tahu betul kondisi ini. Masalah fasilitas untuk kabupaten urusan bupati, untuk provinsi urusan aku. Jadi itu jangan pernah ragu Pak Bupati. Kalau sekedar sekretariat, Pak Bupati sudah lapor dengan saya, kalau siapkan Pak Gubernur karena sekretariatnya. Jadi kalau Gubernur kasih mobil untuk operasional PPDI, bukan untuk Agus Sumantri tapi untuk operasional PPDI Provinsi Sumatera Selatan, maka Pak Bupati walaupun nggak roda 4, roda 3 jadilah. Ya artinya tidak ada sama dengan juga gubernur, tidak apa-apa Pak Bupati, karena kan gubernur kan roda 4. Terus perangkat administrasi Pak Bupati yang penting. Nanti saya sampaikan juga kepada seluruh bupati untuk memberikan perangkat administrasinya, seperti CPU misalnya, komputer untuk dapat bisa bekerja dengan baik. Bisa nggak hidupin komputer? Bisa. Hidupin. Kalau begitu sama dengan Pak Ketua DPRD Oku ini, bisa juga ngidupin komputer, tapi ngoperasikannya kadang-kadang yang nggak salah. Saya pikir itu saja. Terima kasih, selamat atas terbentuknya ini. Selamat dan seragam ada. Jadi kalau ini kan ada logo ini, nanti logonya berdampingan, logo PPDI dan logo Bersatu Teguhnya Sumatera Selatan. Berapa banyak Pak Wilson? 35.000 anggota PPDI ini akan dapat semua tanpa tersisa. Semua dapat. Berapa? Iya, lebih pokoknya stoknya dari 25 sampai 35.000 dipersiapkan. Kalau nanti setelah ini dibagi, maka kepala desa juga. Kukina nanti diam saja kepala desa dulu. Ada teman ini dan acara PPDI, jadi aku tidak membahas kamu. Ada, tenang ya. Ya, jadi saya pikir itu, jadi kendaraan dinas itu bukan untuk perseorangan ketua, untuk keperluan organisasi yang tujuannya adalah melayani. Itu saja. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas, selamat mengemban amanah ini dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.